Kira-kira ada hal lain nggak Pak yang mungkin yang lebih spesifik lagi terkait keunggulan produk dan layanan jika kita melihat dari produk kompetitor lain Pak? Sehingga kita yakin bahwa produk yang kita pasarkan itu jika digunakan oleh kawan-kawan industri itu benar terjamin kualitasnya. Industri 4.0 khususnya dari sudut pandang Pertamina Lubrikan nih Pak. Sangat bisa menjawab problem-problem yang sering dihadapi oleh kawan-kawan konsumen industri. 1, 2, 3, 4.0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Industri dimanapun kalian berada? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Gimana nih kabarnya selama PPKM diperpanjang? Wah, tetap semangat ya untuk Sobat Industri semua. Selamat datang di podcast Indonesia 4.0, masih bersama saya Ovi Dwi Natalia. Nah, kita di sini akan membahas isu-isu terkait perkembangan dunia industri, khususnya di perkembangan industri 4.0. Dan seperti biasa, saya menghadirkan narasumber yang sangat luar biasa untuk kita kulik-kulik lebih jauh bagaimana sih sebenarnya perkembangan industri besar di Indonesia dalam menghadapi tantangan Indonesia 4.0 ini. Dan sudah hadir bersama saya di sini perwakilan dari Pertamina Lubrikan, yaitu Bapak Abdul Hafid Rashid selaku VP Sales dan Marketing Domestic Industry. Wah, halo Bapak, apa kabar? Halo, selamat sore. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya Pak. Bapak gimana Pak selama PPKM, di rumah aja atau masih ke kantor atau gimana nih kesibukannya Pak? Ya, selama PPKM atau PSBB Oh, tahap 2 ini ya. iya. Ya otomatis di rumah aja karena kan disuruhnya kayak gitu. Tapi Oke. alhamdulillah meskipun di rumah tetap produktif ya dan nggak bosan. Gak bosan. Kenapa tuh Pak? Gak bosan? Ada Ya keluarga. alhamdulillah di rumah saya banyak aktivitas rekreatif. Oh, apa tuh Pak? Wah, mungkin boleh tuh dicontek oleh sobat industri di luar sana. Bagaimana cara membuat rumah yang rekreasional gitu. Jadi biar nggak bosen. Ya jadi hobinya itu kita bawa pulang atau disediain di rumah. Saya ada kolam ikan. Oke. Ada kucing saya ada 9. Mainin itu Wow. aja gitu. Kemudian alhamdulillah ada tamannya sedikit. Jadi kalau di belakang rumah ditanamin tanaman hias. Oke. Kalau di depan rumah sebenarnya bukan tanah saya tapi tanah kompleks. Kebetulan saya rumahnya di pojok gitu kan. Sisa tanah kompleks ya saya pakai buat tanam sayur-sayuran gitu. Oh, jadi, enak banget ya. Tinggal berpindah ngurusin ayam, ngurusin ikan, ngurusin kucing, taman belakang sama taman depan. Oh, berarti nanti kalau misalnya mau makan sayur tinggal petik dari depan gitu ya, Pak? Ya, Kalau mau sikit-sikit bisa lah. Sikit-sikit bisa lah ya. Oke. Pak Hafid, terima kasih loh atas waktu dan kesempatannya sudah berkenan hadir di podcast Indonesia 4.0 kali ini. Dan kita akan membahas terkait perkembangan industri 4.0 khususnya dari sudut pandang Pertamina Lubrikan nih Pak. Nah mungkin Bapak boleh ceritain sedikit dong Pak terkait company profile serta produk-produk unggulan yang dimiliki oleh PTPL ini. Oke, makasih Mbak Ovi. Jadi kalau bicara tentang Pertamina Lubrikan sendiri, ini adalah salah satu subsidiary dari Pertamina. Kalau sekarang organisasinya udah dirubah menjadi holding subholding, kita menjadi bagian, Pertamina Lubrikan ini menjadi bagian dari subholding Commercial and Trading, di mana tugas kami khususnya mengelola bisnis pelumas, kemudian kita akan extend ke specialty chemical di Indonesia maupun sudah mulai merambah ke bisnis overseas. Kalau ditanya berapa umurnya, kalau Pertamina Lubrikannya sendiri itu lahir di tahun 2013 gitu ya. Tetapi berbisnis pelumas, Pertamina bisnis pelumas sudah cukup lama, sekitar 30 tahunan. Tapi waktu itu kan masih embed di dalam Pertamina.
Kalau ditanya keunggulan atau produk-produk unggulannya, sebenarnya kita mainnya di segmen retail maupun industri. Sekarang kita bahas yang di segmen industri. Portofolio produk kita cukup lengkap sebenarnya untuk bisa melayani kebutuhan pelumas dari engine-engine yang digunakan oleh kawan-kawan industri. Mulai dari engine oil, kita punya portofolio produk Meditran, mulai dari Meditran S sampai ke Meditran yang terbaru, Meditran SE Plus. Kemudian untuk equipment hidrolik, kita ada varian-varian dari Turalik. Kemudian untuk yang marine, karena ini pasar marine juga cukup besar di Indonesia ya, kita ada ini produk Hedripal dan Salix. Kemudian untuk transmisi kita ada Provet, kemudian ada juga Translik, dan juga ATF untuk transmisi matic. Kemudian kalau ditanya tidak cukup hanya produk ya, pasti kita juga punya layanan yang pasti sangat bisa menjawab problem-problem yang sering dihadapi oleh kawan-kawan konsumen industri. Kita punya technical assistant, after sales service berupa technical assistant, baik itu berupa pemeriksaan pelumas secara berkala, kemudian konsultasi teknis karena kita punya istilahnya field engineer gitu ya, berkonsultasi dengan konsumen-konsumen besar di seluruh pelosok Nusantara. Kemudian distribusi, kita bisa menjangkau sampai ke pelosok Nusantara. Ingat zaman SMA ada Richard Marx menyanyi wherever you go, whatever you do. Masih ingat nggak? Iya Pak, ingat Pak. Pertamina Lubrikan seperti itu juga. Jadi wherever you go, whatever you do, we will be right there serving for you. Kayak gitu. Oke. Ketahuan banget umurnya ya. Ingatnya lagu gitu. Seru. Kemudian karena tuntutan kebijakan negara adalah meningkatkan penggunaan komponen dalam negeri. Nah, dengan pelumas Pertamina kan otomatis tingkat komponen dalam negerinya tinggi, sehingga menjawab ke tantangan kebijakan pemerintah tadi. Kemudian ada satu yang sangat demanding ya, karena kan konsumen industri ini biasanya melakukan development atau suatu improvement. Nah, Pertamina Lubrikan itu bisa membantu hal tersebut dengan melakukan joint development. Misalnya mereka mengembangkan atau menggunakan engine baru di mana aplikasi pelumas yang dibutuhkan tidak tersedia di pasar. Nah, di situ kita bisa melakukan joint development. Kita melakukan riset bersama, kemudian outputnya adalah penggunaan pelumas baru sesuai dengan aplikasi yang mereka minta. Itu salah satu contohnya. Kemudian, ini yang terkait dengan Industrial 4.0. Digitalisasi. Nah, digitalisasi ini kan sebenarnya intinya adalah bagaimana membangun connectivity antar lini di sektor industri seperti itu ya. Kemudian membuka akses baik itu informasi, layanan, transaksi dan seterusnya. Nah, di sini Pertamina Lubrikan sudah bersiap masuk ke hal tersebut dengan membangun sistem digitalisasi yang komprehensif. Kemudian untuk yang informasi yang terbuka, kita punya aplikasi di mana kawan-kawan konsumen industri bisa mencari informasi terkait pelumas yang
cocok digunakan dengan requirement engine mereka. Nah, Oke. yang terakhir ini juga terkait dengan Industrial 4.0, kita membangun ekosistem. Kita sejalan dengan program pemerintah yang membangun ekosistem industri. Jadi kalau sebelumnya relationship itu hanya dua arah gitu ya, antara kita sebagai penyedia servis pelumasan dengan konsumen industri sebagai pengguna atau user. Nah ini untuk bisa membangun bisnis kita sebenarnya, Pelumas Pertamina, sekaligus meleverage kompetensi dari konsumen. Seharusnya yang kita bangunkan ekosistem, di mana bisnis ini atau bisnis yang digarap oleh konsumen tidak hanya tergantung antara pemasok dan mereka sebagai pengguna, tetapi ya terkait dengan institusi-institusi yang ada di dalam industri itu sendiri, dan itu harus dibangun. Kayak Pertamina Lubrikan harus membangun ekosistem dengan asosiasi-asosiasi industri, kan banyak tuh. Kemudian pemerintah sendiri sebagai pembuat kebijakan, kemudian industrinya sebagai user, dan konsumen dari industri terkait gitu. Nah ini harus dibangun satu ekosistem yang terkait erat antar lini seperti itu. Oke. Nah kita pun programnya sudah menuju ke sana. Tidak hanya melihat relationship itu dengan konsumen langsung, tetapi membangun ekosistem dengan institusi-institusi yang terkait di dalam industri itu sendiri. Seperti itu, Mbak. Oke, wow, berarti keren banget dong ya untuk ini sudah dijelaskan secara menyeluruh nih Sobat Industri ya terkait company profile dari PTPL itu sendiri, kemudian produk-produknya apa saja, serta keunggulannya. Tadi Bapak sempat membahas beberapa keunggulan dari produk yang disediakan oleh Pertamina Lubrikan ini dan layanan yang diberikan pula. Dan ini juga menjadi keunggulan jika dibandingkan dengan kompetitor lainnya. Kira-kira ada hal lain nggak Pak yang mungkin yang lebih spesifik lagi terkait keunggulan produk dan layanan jika kita melihat dari produk kompetitor lain Pak? Jadi kalau masuk lebih dalam ke produk gitu kan, sebenarnya dalam mengembangkan produk itu Pertamina Lubrikan sudah sangat intens bermitra dengan engine maker, kemudian pembuat standarisasi pelumas yang global seperti FEI dan lain-lain, sehingga dalam menggunakan produk pelumas Pertamina, konsumen sebenarnya nggak perlu ragu, karena dalam mendevelopnya pun kita sudah didampingin oleh engine maker dan pembuat standarisasi ini. Kemudian satu lagi pihak yang membantu kita yang punya teknologi aditif, gitu kan. Jadi hubungannya sangat erat dengan pihak-pihak tersebut, sehingga kita yakin bahwa produk yang kita pasarkan itu jika digunakan oleh kawan-kawan industri itu benar-benar terjamin kualitasnya, tidak perlu diragukan. Oke, karena sudah memperkerjakan dan bekerja sama dengan orang-orang yang ahli dan terpercaya di bidangnya begitu ya Pak ya. Wah keren banget nih. Dan kira-kira nih Pak, kan kalau misalnya kita berbicara mengenai industri 4.0, ada yang biasa disebut kolaborasi antar industri. Nah kira-kira kolaborasi ini kan juga mungkin bisa diterima oleh partner ataupun oleh konsumen itu sendiri. Kira-kira menurut Bapak benefit apa sih yang akan diterima oleh konsumen jika berbisnis dengan PTPL, Pak? Nah itu tadi yang satu, trust atau keyakinan menggunakan
Pelumas Pertamina bahwa selama menggunakan pelumas Pertamina mereka kita jamin aman, Oke. kan? Trust aman dulu. Mhm. Kemudian cost benefit. Kita tidak bicara produk ini harga mahal, produk ini harga murah, tetapi dengan bertransaksi dengan kita menggunakan pelumas Pertamina, yang kita lihat pada saat pertama bernegosiasi adalah berapa cost benefit yang kita bisa berikan ke kawan-kawan industri. Oke. Kemudian kembali lagi ke jaminan tadi, selama pokoknya konsumen industri pakai nih. Mhm. Misalnya terdapat kendala, technical support kita bisa membantu. Baik itu yang insidental ataupun yang konsultasi rutin yang bisa dilakukan dengan kawan-kawan field engineer atau sales area manager kami di lapangan. Nah, kemudian yang tadi, karena kita ada dalam satu komunitas pengguna pelumas Pertamina yang saat ini udah besar banget gitu kan. Kita ada dalam big community di mana problem-problem itu terdata dengan baik di kami. Sehingga misalnya ada satu konsumen yang menghadapi satu masalah, referensi kita adalah konsumen lain yang ada di community ini yang bisa kita transfer problem solvingnya ke konsumen lain yang menghadapi masalah tersebut. Oke. Seperti itu, Mbak. Oke, wow, ternyata banyak sekali ya benefit-benefit yang mungkin dapat diterima oleh konsumen terkait menjalin kolaborasi berbisnis dengan PTPL. Nah, itu tadi Bapak sudah menjelaskan benefit yang akan diperoleh oleh konsumen. Tapi kira-kira kalau misalnya kita berbicara mengenai partner bisnis, nah kira-kira apa sih Pak? Mungkin boleh kasih bocoran gak sih kriteria-kriteria khusus nih untuk bisa berpartner dengan PTPL Pak? Mungkin boleh dijelaskan. Jadi memang dalam menggarap konsumen ya mungkin udah mafhum juga dilakukan di industri lain ya. Ya. Bahwa dari sekian, kalau di database kami sih kami udah melayani sekitar 22.000 konsumen industri gitu ya. Tetapi dari 22.000 ini kan kita memilah-milah istilahnya prioritizing lah. Mhm. Jadi kelompok yang paling besar itu kita ngomong sebagai industri key account. Kemudian kelas di bawahnya prioritize aja. Kemudian kelompok ketiganya ya kita ngomong retail industry. Jadi industri yang kita layanin seperti kita melayani retail. Nah, kita berbicara di dua kelompok yang pertama tadi, key Oke. account dan prioritize konsumen. Karena di sini yang saya bilang tadi, layanan kita nggak hanya jual beli produk begitu, tetapi kita memberikan solusi, baik itu solusi untuk penggunaan perumahan itu sendiri maupun pengembangan bisnis yang kita bisa lakukan bersama. Misalnya di satu konsumen tambang atau kontraktor tambang yang besar, mereka sangat butuh dibantu dalam hal menurunkan biaya, cost reduction. Oke. Kalau kita layani secara biasa, ya mungkin mereka akan mengabsorb biaya transport yang sangat tinggi, apalagi jika pelumas yang mereka gunakan harus disuplai dari Surabaya misalnya sebagai misalnya ini untuk curah ya, masih disuplai dari Surabaya untuk bisa dikirimkan ke, kalau yang konsumen kita paling besar di Kalimantan. Nah, pada saat mereka membutuhkan itu, maka kolaborasi yang kita lakukan adalah, kami harus membangun satu titik supply yang terdekat dengan mereka. Yang paling dekat dengan mereka, ya di dalam site mereka. Maka kita bisa membangun, apa istilahnya,
mini supply point atau vendor headstock yang ada di site dari konsumen industri itu. Jadi Oke. mereka, jadi cost benefitnya mereka dapat dari kolaborasi membangun instalasi supply di dalam site-nya mereka. Kemudian misalnya ini masih berupa ide tapi akan kita kembangkan. Saat ini kan kebijakan pemerintah itu mengembangkan tol laut gitu ya. Ya, ya. Bahwa ada sentra-sentra pelayanan pelabuhan untuk melayani transport sembako lah misalnya di Indonesia. Nah, kita bekerja sama dengan pihak pelabuhan, pihak pengelola jasa equipment pelabuhan. Kalau boleh ngomong nama konsumennya, anggaplah JPPI di Jakarta atau Equiport di Makassar. Nah, kita mendorong kolaborasi bagaimana kita melayani konsumen-konsumen yang ada di dalam pelabuhan dengan yang membutuhkan pelumas itu dengan pelumas Pertamina. Jadi jasanya mungkin disediakan oleh konsumen kami Equiport, kemudian kami yang menyediakan pelumasnya, sehingga kapal-kapal yang bersandar di situ yang butuh pelumas itu bisa segera kita layani karena kita punya instalasi di dalam pelabuhan yang difasilitasi oleh konsumen kita. Jadi peluang-peluang seperti ini jika kita garap potensinya sangat besar untuk mutual benefit, bukan cuma kami tetapi ke konsumennya juga seperti itu. Oke. Nah, ada yang ditanya lagi? Oh iya Pak, ada sih. Oh gimana? Tadi saya cuma ngambil nafas kok. Oh gitu, kirain masih ada nih terusin. Oke, berarti boleh saya terusin lagi Pak pertanyaannya? Ya, silakan. Oke. Pertanyaan kan gini, mungkin Bapak boleh dong sedikit menyinggung kegiatan-kegiatan sosial yang sudah dijalankan oleh PTPL. Karena kan saya kemarin juga sempat cari-cari ya di websitenya. Ternyata PTPL ini juga aktif banget nih melakukan kegiatan-kegiatan sosial yang lumayan intens setiap kegiatannya, mulai dari penanganan COVID juga turun, kemudian ada di daerah beberapa yang terkena bencana juga turun, kemudian kepedulian sosial lainnya juga dilaksanakan. Kira-kira apa sih Pak tujuannya? Terus mungkin secara singkat saja, apakah itu juga sejalan dengan visi misi dari PTPL itu sendiri Pak? Ya, jadi yang disampaikan Mbak Ovi sebagian besar benar ya. Kalau kita lihat Pertamina secara keseluruhan, mungkin Mbak Ovi bisa melihat bahwa untuk COVID ini Pertamina itu membangun rumah sakit khusus COVID yang di Simpruk itu. Ya. Rumah sakit yang dibangun dengan sesegera mungkin dalam waktu cepat untuk bisa melayani penderita COVID, kemudian dilayani di situ. Kan sangat cepat kita lakukan gitu. Kemudian lingkungan. Kalau yang saya alamin di Balikpapan waktu itu di sekitar kilang dan sekitar depot supply point BBM waktu itu kan banyak petani petani rumput laut ya. Ya. Nah di situ kita kerjasamakan bahwa kami pun punya kemasan-kemasan yang nggak dipakai, kemudian kita bantu mereka membuat itu apa istilahnya rumpon ya, tempat tanam rumput laut dari botol bekas pelumas Pertamina. Oke. Seperti itu. Kemudian CSR yang lain, nah ini selama COVID untuk yang retail ya, kita menyediakan layanan home service. Oke. Ya, Pertamina Lubricant Home Service. Jadi orang yang harus tinggal di rumah, tetapi saat itu mobilnya tetap harus diservis ya. Karena kan mobilitas pribadi juga tetap harus dilakukan. Nggak perlu ke bengkel, nggak perlu ke bingung mencari ini. Tinggal buka PLHS, di situ ada nomor WA servisnya.
order dari situ, kemudian eh, petugas kita yang datang ke rumah untuk melakukan servis dan penggantian. Oke, 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 Jadi baik. seperti itu yang kita lakukan, hal-hal yang dekat dengan lingkungan, Hmm. hal-hal yang dekat dengan kemanusiaan dan yang memudahkan konsumen untuk bisa menggunakan rumah. Oke, wah banyak sekali ternyata kegiatan sosialnya ya. Mungkin ini juga bisa dicontoh oleh sobat industri yang mungkin apa ya istilahnya membuat UMKM walaupun kecil nggak masalah, yang penting tetap apa ya berbagi secara sosial karena semakin besar perusahaan tetap menjalankan kegiatan sosial. Jadi kalau kita harusnya lebih erat lagi dengan masyarakat gitu ya. Gitu ya sobat Iya. industri. Oke, Pak, mungkin dua pertanyaan terakhir ini waktunya ternyata sudah mendekati sesi akhir, Pak. Jadi pertanyaan yang berikutnya yaitu berkaitan dengan Expo Indonesia 4.0. Pertamina Lubrikan pasti ikutan dong untuk tanggal 18 sampai 20 Agustus mendatang. Iya, Nah, kita melihat kegiatan ini sangat penting ya, hmm, sangat penting dan tentunya bermanfaat karena saya bilang tadi yang Industrial 4.0 itu kan komponennya salah satunya adalah membangun ekosistem. ya, ya, ya. Nah, ekosistem itu kita bisa bangun dari acara seperti ini. Kita Oke. ketemu dengan banyak pihak di sini kan. Kita tidak hanya menawarkan produk kita, tetapi disinilah meskipun virtual, Iya. meskipun virtual karena keterbatasan pandemi ini, kita tetap bisa membuka akses dan bertemu dengan institusi-institusi yang terkait dengan informasi yang tentu Oke. mendukung bisnis kita. Jadi kegiatan seperti ini sangat penting sehingga kita harus terlibat di dalam. Pertamina Oke. Lubrikan harus terlibat di dalam. Oke, baik. Terima kasih Bapak. Dan pertanyaan terakhir nih, untuk pertanyaan closing, harapan Bapak apa sih terhadap perkembangan Indonesia khususnya berkaitan dengan perkembangan industri 4.0 ini, Pak? Ada satu pernyataan yang dulu muncul saat saya berdiskusi dengan ya saya bisa bilang sahabat saya karena banyak berdiskusi dengan dia. Saat itu beliau mengungkapkan bahwa yang dibutuhkan Indonesia ini sebenarnya National Security of Industry, jaminan keamanan untuk industri nasional. Yang disinggung di situ adalah sesungguhnya Indonesia ini punya lengkap, punya sumber dayanya. Cuman kita atau ya pelaku industri itu masih lebih senang melakukan transaksi atau dalam bentuk komoditi, Oke. dalam bentuk bahan baku, sehingga industri nasional yang butuh bahan baku tertentu itu justru susah mendapatkannya di Indonesia, harus import karena yang punya bahan baku lebih senang melakukan ekspor. Itu salah satu misalnya. Atau misalnya industri karet itu masih butuh bahan-bahan baku yang mestinya tersedia di Indonesia, tetapi saat ini belum bisa diproduksi dengan masif oleh pelaku industri Indonesia. Misalnya bahan karet sintetis, nah itu belum banyak diproduksi. Kemudian bahan baku plastik kita masih kekurangan supply. Selain ya kita masih kekurangan supply untuk bahan baku industri plastik. Kemudian masih banyak. Nah, seharusnya yang dibangun dengan ekosistem yang tadi digagas dalam forum ini ya. Ya. Seharusnya yang dibangun adalah National Security of Industry. Kita sama-sama memberikan jaminan keamanan untuk berlangsungnya industri secara nasional. Oke. Baik. Konsumen terbesarnya ya di negeri kita sendiri gitu kan. Indonesia ini punya penduduk nomor
sekarang nomor 4 ya. Ya, sekarang nomor 4 kalau nggak salah. Uni Soviet sudah pecah-pecah, kita naik level. Oke. Jadi pasar Indonesia adalah pasar yang besar, seharusnya industrinya bisa mandiri untuk mendukung kebutuhan dari masyarakat Indonesia sendiri. Seperti itu, Mbak. Oke, siap, Itu baik. cita-citanya. Iya, baik Pak Amin. Semoga terkabul ya untuk cita-cita Bapak yang berkaitan dengan industri 4.0 ini. Bapak Hafid, terima kasih banyak atas waktu dan diskusi yang sangat luar biasa walaupun singkat tapi tetap hangat, dan semoga ini juga dapat memberikan informasi yang bermanfaat pastinya untuk sobat industri di luar sana. Oke Pak Hafid, salam sehat untuk kita semua dan sukses terus untuk PT Pertamina Lubrikan. Sampai berjumpa di Terima kasih. Expo Indonesia 4.0 ya Bapak. Salam sehat semuanya. Salam. Oke, baiklah Sobat Industri, itulah tadi perbincangan saya dengan Bapak Abdul Hafid Rashid selaku VP Sales dan Marketing Domestik Industri dari Pertamina Lubrikan. Nah, perbincangannya sangat menarik sekali karena 30 menit itu tidak akan cukup untuk berdiskusi dengan narasumber yang sangat luar biasa, apalagi yang memang berkontribusi terhadap perkembangan industri 4.0 di Indonesia. Tapi jangan kemana-mana, podcast Indonesia 4.0 masih akan kembali lagi, dan salam sehat untuk semuanya. Saya Ovi Natalia pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.